Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang, dan selamat pagi Sumatera Selatan. Senang nian Cak Biaso, kami para presenter PAL TV ini balik lagi untuk ngawani pemirsa galo-galo, untuk ngupdate segala macam informasi yang berkaitan seputaran Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Untuk edisi hari ini tuh di Kamis 6 Maret 2025, ada aku Bica Rica. Dan aku Bang Syamidun, tentunya pemirsa selama 1 jam ke depan, informasi yang informatif akan kami hadirkan untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, Betul. kalau hari ini sudah puasa ke-6, Cak Rica. Benar, masih lemas, Syamidun? Kalau Sahur dah? puasa kedua sudah lemes ya, jadi puasa pertama lebih semangat ya. Kalau Wong itu kan biasanya kalau puasa pertama itu langsung semangat, masak Betul. rendang, Cik Midun, masak apa yang bagus-bagus. Kapan lah puasa kesekian, dia masak mie. Kadang banyak putih deh. Iya. Lah tak kuat lagi bangun. Nah, pemirsa juga yang ada di rumah tetap semangat menjalani aktivitas puasanya karena ini baru hari ke-6 ya, masih tersisa 24 hari lagi. Dan mungkin yang sudah punya agenda mau buka bareng ya, ini juga mesti dipilih-pilih juga tempat-tempat yang rekomen. Sudah banyak nih di seliweran di sosial media Dan beberapa juga tempat ya. tempat-tempatnya tuh juga sudah mulai rame, Cik Midun. Betul. Kalau diperhatikan ya, ada Wong. Lah mulai bekaftan-kaftan. Nah, lah mulai lah itu berarti lah nak masuk pertengahan puasa. Berarti ya, banyak pemirsa. orang Palembang yang kayo ya. Oh tentu, Cik Midun. Tidak perlu mereka buka puasa di rumah, mereka buka puasanya di luar galau. Betul. Iya kan? Nah, yang perlu dipersiapkan juga mungkin putra dan putri tercinta pemirsa di rumah yang pengen menjadi sosok inspirasi ke depannya ya, pengen menjadi sebuah menjadi sebuah prestasi ini menunjang untuk aktivitas dan juga karir nantinya. Benar sekali, untuk memuluskan jalan mereka, membuka cakrawala pengetahuan mereka juga ya kan, untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dan juga menjadi idol mungkin. Betul. Kan? Nah, tema kita hari ini berhubungan dengan apa yang sudah kami sampaikan pemirsa. Jadi temanya adalah peran penting coach dalam mempersiapkan sang juara. Jadi memang kalau seorang juara itu tidak akan berhasil, tidak akan bisa pegang piala kalau tidak ada seseorang di belakangnya. Betul sekali. Kalau ada istilah dari salah satu pageant adalah tidak ada training yang mengkhianati crowning. Itu mark banget kan. Betul. Itu. Jadi memang segala usaha harus ditempuh, salah satunya dengan latihan, dan latihan ini juga harus dengan coach yang tepat ya. Hari ini kita sudah datangkan narasumber yang sudah terkenal di semua sosial media pageant yang ada di Sumatera Selatan. Dan kalau anak-anak pageant harusnya sudah tahu karena sudah sering bertemu dengan kakak kita yang dari satu ini. Dari sosoknya saja sudah kita tahu ya, kita nggak usah sebutin nama, dia langsung aja kamera liatin langsung sebelah. Boleh mengarah. Ini ada Abang Acuy selaku pageant coach expert di Sumatera Selatan juga, Kota Palembang khususnya. Apa kabar? Alhamdulillah Acuy. sehat. Luar Alhamdulillah biasa. puasa juga lancar. Puasanya lancar ya, meskipun ngelatih ke kiri ke kanan repot, tetap puasa ya. Alhamdulillah. Tetap lancar ya puasanya. Nah, kalau kita kan kenalnya Abang Acuy ini sebagai pageant coach expert ya. Biasanya kita temui di berbagai event gitu ya, atau di berbagai komunitas bujang dan gadis begitu. Sebetulnya kalau aktivitas sehari-hari Abang Acuy itu sebagai apa sih gitu? Alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah sebagai pengabdi negara, sebagai guru di SMA Negeri 18 Palembang. Oke. Tapi gurunya di bidang seni. Oh, seni. Tetap nggak jauh-jauh ya. Masih satu line ya. Betul sekali. Nah, waktu pertama kali banget sebelum masuk ke dunia pageant coach ini kan kan udah expert nih Kak. Udah tanya-tanya juga dari sebelum kita syuting tadi itu udah lebih dari 10 tahun kayaknya ya umur di dalam dunia pageant ini. Sebelum pertama kali melangkah untuk jadi pageant coach ini, kenapa bisa gitu memutuskan? Karena awalnya saya pernah mengikuti ajang pemilihan duta wisata di Kota Padang, di Pariaman, di Kota Pariaman. Jadi dari situ melihat perbandingan pemilihan di Sumatera Barat dengan di Sumatera Selatan, ternyata tidak ada perbedaan, hampir sama gitu kan. Akhirnya mencoba untuk membuka pageant sendiri, tingkat SMA Negeri 18 Palembang sampai sekarang. Dan akhirnya mencoba untuk keluar dari sekolah, melatih di beberapa fakultas dan kampus. Ya akhirnya bisa sampai sekarang seperti itu. Oh, jadi awalnya emang karena ketertarikan ya. Ketertarikan. Di SMA tempat mengajar ya. Awalnya tertarik dengan dunia pageant itu karena dulu waktu kuliah pengen ikut pemilihan. Tapi karena kondisi kita mungkin karena dulu kan memang mengutamakan fisik fisik yang tinggi yang kita tahu. Jangan lihat saya dong kalau tinggi. Saya kan menjulang banget ya soalnya ya. Bisa pakai high heels? Bisa dong. Tapi alhamdulillahnya waktu di Pariaman diterima sebagai bagian dari duta wisatanya. Nah akhir disitulah
mencoba untuk mengembangkan diri di bidang pageant. Oh, mungkin waktu itu kemenangannya agak kurang memuaskan, jadi bertekad di dalam aku ingin membawa seseorang jadinya menang. Iya, benar berkat sekali. tangannya kakak gitu ya. 100 sekali ya. Bang Acuy, kalau kita lihat kan tadi awal mulanya adalah membuka pageant sendiri di SMA Negeri 18. Lalu ingat gak sih tawaran pertama untuk melatih selain di SMA 18 waktu itu di mana sih waktu itu? Pertama kali itu di Bujang Gadis Fasilkom Unsri. Oh. Kebetulan yang ngajak itu adalah Pasti alumni. siswanya dulu ya. ya. Benar sekali. Ya, baik. Nah dari situ dari Fasilkom itu sendiri 3 bulan kemudian baru Bujang Gadis Unsri. Oh. Gitu. Jadi akhirnya bertahap Menyebarlah seluruh kampus menyebarlah. di Sumatera Selatan Benar. ini. Masya Allah. Sejauh ini udah pegang berapa kampus nih, Bang? Aduh banyak ya. Aduh. Banyak ya. Kalau ini apa sih namanya, boleh diperakirain ada berapa gitu? Bujang Gadis Unsri, UIN, PGRI, apalagi ya, lebih banyak ke fakultas juga. Oh, lebih banyak ke Fakultas di Unsri ya? Di Unsri. Di Unsri. Nah, baik dari masing-masing kan itu ada swasta, ada juga negeri kan ya, Abang ya. Itu beda SDM-nya kerasa nggak? Maksudnya kayak kalau misalnya yang swasta anaknya jauh lebih santai, mungkin kalau yang negeri anaknya jauh lebih apa sih Ambis namanya? ya? Ambis gitu, apa kayak gimana? Kalau sekarang ini di era sekarang ini itu hampir sama, hampir sama. Mereka juga apa namanya peserta yang daftar juga hampir sama, sekian ratus kayak gitu, hampir sama. Kualitas dari SDM-nya sendiri pun tidak jauh beda dengan negeri dengan swasta. Mereka punya kompetitornya masing-masing, apa namanya punya ilmunya masing-masing yang tentunya siap untuk mereka melaju ke tahap selanjutnya begitu. Oke. Wah, anak zaman sekarang hobinya berkompetisi. Kompetitif berarti. ya. Kompetitif, betul. Oke, sebagai coach expert di bidang pageant nih, Abang Acuy. Kalau misalnya yang biasanya peran Abang Acuy itu sebagai apa sih di kayak Bujang Gadis atau di beberapa event gitu-gitu perannya? Nah, sebagai apa? kalau di Bujang Gadis itu biasanya saya kan diminta tuh untuk datang dan sebagai pelatih di sana. Oke. Melatih biasanya catwalk. Kemudian diiringi dengan public speaking, walaupun basic, dan melatih tarian penampilan para finalis. Begitu. Oh, jadi 3 hal itu ya, catwalk, public speaking dasarnya, lalu terakhir adalah persembahan ya? Ya, persembahan tari. gitu. Jadi itu menuju ke grand final biasanya ya, benar. Bang ya. Oke, baiklah. Karena kalau misalnya mau jadi pageant itu nggak cuma harus bisa lenggak-lenggok aja kan ya. Betul. Ketika mereka mempresentkan baju atau segala macam atau misalnya talentnya mereka, tapi juga mereka harus lengkap termasuk juga public speaking ya. Oke, tadi sudah di-spill juga berarti kurang lebih 10 tahun. Mulainya dari tahun berapa sih? 2010. Lebih 2010, berarti hampir 15 15 ya. 15 15 tahun. Nah, tapi sekarang ini lebih fokusnya ke orang-orang yang ingin benar-benar nih, saya mau ikut pageant A, ini baru dididik. Oh, private gitu? Iya. gitu. Jadi kita punya manajemen sendiri. Jadi kita membuka studio sendiri, latihan catwalk, public speaking, termasuk foto, termasuk bakat kita siapkan. Oh, itu manajemennya apa? Dan Bang Acuy sendiri yang punya atau partner join sama ini? Partner join dengan teman Sagi Manajemen. Jadi di situ kita punya apa namanya kelas tersendiri gitu. Ada yang reguler, ada yang Itu khusus. pageant untuk cewek aja Abang ngurusin atau ada juga cowok yang ikut di dalam? Ada cowoknya juga. Ada cowok Nah, juga. tapi lebih banyak sekarang ke cewek karena cewek ini lebih Kompetitif banyak. Oh ya ya. betul, lebih banyak. Soalnya kalau yang daftar tuh yang laki-laki cuma 50, ceweknya 200 gitu ya. Betul sekali. Iya. Karena pun wadah-wadah pageant memang lebih banyak untuk perempuan. Betul. Benar. Kan, Nah, karena di cewek ini kan banyak nih hal-hal yang perlu dipelajari. Catwalk mereka aja lebih susah daripada yang cowok begitu kan. Kemudian cara photoshootnya, public speakingnya seperti itu. Oke. Oke. Nah, untuk kalau misalnya perbedaan nih Kak dan juga tingkat kesulitannya ya. Kalau misalnya kita lihat kita mau mendidik satu pribadi untuk menjadi biar dia siap nih untuk masuk ke satu pageant kayak gitu. Menurut Kakak yang benar-benar harus dipersiapkan apa sih? Yang paling penting itu mannernya. Etika, Ya. karena semua orang itu etika itu yang paling dilihat pertama Hati-hati kali. kita duduknya. Betul. Apakah saya harus lipat kaki? Jangan dong ya. Jangan itu duduk putri ya kan. Ya, jadi etika dulu yang kita tanamkan, baru menyusul tentang soft skill mereka yang lain. Apakah catwalk, public speaking mereka, bakat mereka gitu. Karena banyak orang-orang yang sekarang pintar tapi tidak punya etika. Etika as Betul. in apa nih Kak? Itu Bang. Gimana? Etika as in apa? Seperti apa maksudnya etika itu? Bagaimana Mencakup cara apa? dia membawakan diri dengan baik dengan orang banyak. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, terus
cara bercanda pun kita harus kasih tahu seperti apa begitu ya. Jangan sampai bercandanya kelewatan nyakitin orang kayak gitu kan. Artinya bagaimana mereka itu nyaman berteman dengan siapapun. Kayak gitu. Oh, soalnya kalau misalnya ketawa-ketawa Putri itu kan beda, Cek Midun. Betul, Beda, harus- kita harus tutup tangan ya. Harus tutup tangan. Tutup ya. Cantik, kalau kita nih kan kemana-mana. Minumnya mulutnya. harus ditutupin tangan Betul, gitu-gitu ya. ya Itu tuh kan? kan apa ilmu yang kita nggak dapat di sekolah. Benar sekali. Yang Tapi tidak kita bisa dapat dapat dari pengalaman benar, tadi. tidak dapat di akademik tapi bisa dapat di non akademik. Betul. Begitu. Nah, kalau misalnya lihat potensi seseorang nih, Abang Aceh kan sudah kurang lebih 15 tahun ya berkecimpung di pageant expert ini sendiri. Kalau lihat potensi orang tuh bisa nggak sih dari dia diem aja terus duduk atau berdiri tuh udah bisa, oh ini bisa nih jadi gitu loh. Ada beberapa orang yang bisa saya tangkap seperti itu. Ada yang harus saya Gali dulu. Gali dulu, baru oh ini cocoknya ke pageant A, pageant B gitu. Pernah suatu pengalaman saya ketika anak ini mau mengikuti Bujang Gadis, saya bilang kamu jangan berharap di 6 besar. Oh udah tahu ya? Udah bisa tahu Cenayang ya, ya, luar Wak. biasa. Karena kayaknya kamu cocok di fotogenik. Karena ngelihat dari media sosial dia posting-posting cara pose segala macam, Iya, angle-nya iya. bagus semua, dan pada akhirnya dia masuk di fotogenik. Dan tepat ya, Tepat sesuai ya. dengan ramalannya. gitu. Itu kalau kayak gitu cara memperakirakannya tuh kayak gimana tuh Bang? Kalau saya ngelihat dari cara dia bersikap, berbicara. Nah, kalau orang itu punya wibawa yang baik untuk berbicara, dia bisa masuk ke 6 besar. Tapi kalau misalnya masih apa istilahnya di Palembang enye gitu. Oh, pecicilan lah ya. Pecicilan. Minta alem ya. Minta alem ya. Baik. Nah, itu biasanya saya akan push dia ke atribut. Oh, oke. gimana caranya nggak dapat di 6 besar tapi bisa dapat Ya, pegang atribut. atribut Bisa ya. dapat yang ini Atribut. aja ya. Setidaknya yang paling gampang itu di pageant itu yang kita raih itu bakat, Ya. persahabatan, Persahabatan. fotogenik kalau kita memang ini ya, Kamera enak dilihat face di ya. kamera, Betul. kamera face. Kamera Oke. Oke, ternyata kalau misalnya kita mau ikut pageant itu nggak sembarangan kayak aku mau ikut-ikut aja, ternyata harus ada Persiapan ya. pos-posnya juga gitu. Benar. loh. Betul. Entah kalau misalnya kayak misalnya Cek Rica misalnya nak masuk Putri Indonesia ternyata tidak cocok, harusnya masuk Elmen gitu. Kayak kita nggak tahu Muscle ya, Wak. Muscle. Muscle ya, Wak. Iya Muscle betul. ya. Emang kelihatan sih dari figurnya, Wak ya. Tapi Abang Aceh ya. kalau kita bicara tentang yang ada di kampus nih, sekitaran kampus kan. Kalau kita lihat kan sekarang juga agak lebih sulit ya mendapatkan orang-orang SDM-nya karena memang sudah punya platform masing-masing nih. Benar. Kayak misalnya dia pinter nyanyi, biasanya dia akan hobinya nyanyi cover Iya. gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan udah mudah banget tuh. Nah, Gitu. Kalau sekarang tuh melihatnya seperti apa situasi seperti ini? kalau sekarang ini saya melihat anak-anak muda sekarang ini asal dapat selempang, asal dapat prestasi. Tapi mereka tidak punya basic untuk dunia pageant. Jadi memang harus saya sebagai coach harus ngelatih benar-benar dari nol kayak gitu. Oke. Nah, jadi mereka tuh banyak anak muda sekarang, maka saya bilang di beberapa ke teman saya bahwa pageant saat ini banyak yang downgrade SDM-nya. Betul. Nah, downgrade itu artinya mereka itu hanya sekedar masuk ke pageant tapi tidak bisa mendapatkan. Nggak tahu goals-nya apa Iya, ya. benar. Pokoknya yang penting masuk pageant aja Nah. gitu ya, dapat selempang. Dapat selempang, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka capai ke depannya. Kayak gitu sih. Betul. Tapi Iya, Kak, iya. apakah itu kalau misalnya dalam suatu pageant gitu dia downgrade kan gitu, Abang. Berarti kan itu juga dari penyelenggara juga harusnya di ini ya, maksudnya Lebih selektif direvisi, ya. lebih selektif juga maksudnya. Kenapa bisa dari tahun ke tahun malah pageantnya malah menurun gitu kualitasnya gitu. Nah, ini permasalahannya adalah saya lihat di sini nih saking banyaknya pageant yang ada di Oh, tidak Palembang. fokus ya. Udah banyak ya, Wak. Lo mau pageant apa ada ya kan? Jadi Ada apa saja ada. Jadi mereka tuh asal terima orang gitu loh, asal terima peserta yang pada akhirnya memilih peserta yang belum berkualitas akhirnya masuk ke pageant itu. Saringannya kurang ini ya, Iya. kurang rapet. Ya. Kalaupun ada yang bagus ya ada bagus tapi tidak banyak. Ya. Nah, itulah yang diunggulkan untuk jadi pemenang sebenarnya biasanya. Gitu. Yang lain itu hanya sebagai atribut atau sebagai finalis gitu. Kalau buat diri Abang sendiri nih Bang, dalam kalau misalnya anggaplah misalnya pernah jadi juri kan pasti ya tentu Benar. saja gitu loh. Untuk menjadi seorang pageant selain daripada apa sih namanya manner segala macam, apa yang bikin Abang tuh oh ini harusnya jadi pemenang gitu.
Saya melihat dari pertamanya selain etika manner tadi, yang kedua secara look juga harus kita perhatikan. Memang tidak dipungkiri kalau look itu harus benar-benar bagus. Representing ya? Iya, karena itu mempresentasikan sebuah pageant begitu kan. Nah itu saya melihatnya selain manner, look, terus bagaimana dia mempunyai wawasan yang luas tentang pageant itu. Banyak orang-orang yang ikut pageant tapi tidak mempersiapkan diri dengan hal itu. Ya. Mereka misalnya mau ikut Bujang Gadis Palembang misalnya, Bujang Gadis Palembang. Tapi mereka tidak mengetahui tentang pariwisata, tentang makanan, tentang kesenian atau adat budaya. Asal-asal masuk kayak Taunya gitu. makan pempek be. Nah, itu yang harus sekarang ini bagaimana semua pageant itu memilih orang-orang yang benar-benar menguasai tentang pageant yang mereka ikuti. Gitu. Jangan hanya sekedar wajah fisik saja, tapi ininya harus juga diisi. Isinya nggak ada. Gitu. Kalau misalnya ikut ya duta pariwisata, artinya harus mengetahui minimal pariwisata tadi. Iya, benar sekali. Dan kebudayaan yang ada di sekitar juga. Betul. Nah kalau partnya Abang Acuy ini misalnya di suatu penyelenggaraan pageant itu biasanya berapa hari sih Bang Acuy melatih orang ini dari nol sampai dengan selesai, udah siap tampil gitu loh? Sebenarnya butuh waktu lama, tapi karena terbatas waktu dari panitia itu biasanya 5 hari itu minimal. Oh minimal. Oh itu termasuk ini ya? Semuanya termasuk tadi. fast banget ya? Instan ya? Yang termasuk catwalk, public speaking, terus termasuk performance atau tarian tadi itu 5 hari minimal. Minimal ya. Minimal itu. Itu dalam skala grup yang gede Ya, ya Bang benar. ya? Oke. Untuk Tapi 30 kalau orang oh gitu. 30 orang untuk yang road to grand final Nah, gitu benar. ya? Tapi kalau untuk perorangan tuh Bang gimana? Nah, kalau untuk perorangan kita kalau di manajemen saya menyiapkan untuk 15 kali pertemuan. Oke, Wow. nanti Lama tahan ya. dulu, jangan di-spill dulu ya. Kita akan kembali lagi pemirsa dengan coach pageant kita hari ini ya. Mungkin yang pengen juga secara gratis dapat ilmunya nonton Pal TV Benar, tetap ya. adik-adik yang lagi persiapan mau ikut pageant karena ini pertengahan tahun nih udah banyak pageant yang buka kan. Habis ya. lebaran ya biasanya Betul ya. sekali. Masih ada 2 segmen lagi tentunya bersama Abang Acuy. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa terima kasih masih sama kami dan masih di Halo Palembang. Kita lah sudah masuk ke segmen kedua Cek Midun ya. Betul, tadi segmen pertama mungkin yang sudah mengikuti, sudah banyak yang kita bahas terkait dengan pageant coach expert juga ya. Terkait bagaimana caranya biar bisa keterima di suatu ajang begitu ya, atau persiapan yang memang kita selaku SDM kalau misalnya pengen membidik nih satu pageant ini untuk kita ikutin ya, kita harus juga tahu tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan. Betul sekali, intinya adalah mempersiapkan diri untuk menuju gerbang yang jauh lebih baik ya. Kalau misalnya memang, karena sekarang banyak sekali anak-anak yang hobi ikut pageant kan. Betul. Dan wadah pageant pun sudah semakin banyak ya pemirsa. Nah kita nak lanjut lagi ngobrol bareng dengan Abang Acuy, yaitu pageant coach expert. Sebelum kita masuk ke sesi kedua tadi, kita sudah ada pertanyaan bahwa Bang Acuy ini kalau misalnya mempersiapkan satu pribadi untuk masuk ke suatu pageant, katanya tadi ada 15 kali pertemuan untuk di manajemennya Bang Acuy. Itu apa aja nih? Boleh. Nah, kalau untuk 15 kali pertemuan itu kita akan bagi beberapa hari. Pertama itu untuk catwalk dulu. Catwalk, kemudian kita akan latihan public speaking, kemudian kita latihan bakat, kemudian ada latihan photoshoot dan photoshootnya sekalian. Nah setelah itu, setelah 15 kita akan adakan namanya talent. Talent itu nanti di mall atau di mana gitu, tapi bersama-sama seperti itu. Oke. Jadi misalnya kalau di 15 kali pertemuan itu lebih banyaknya ke catwalk sama public speaking. Gitu, karena itu lebih penting. Ya, public speaking terutama karena mereka akan menjelaskan tentang apa yang ingin disampaikan kepada orang banyak begitu ya. Kalau misalnya tentang pariwisata, bagaimana mereka bisa menyampaikan tentang pariwisata dengan lugas, dengan baik kepada orang-orang begitu. Oke, 15 kali pertemuan itu kurang lebih berapa lama ya Bang? Kebetulan kalau untuk kelas reguler itu di Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Itu bisa berbulan-bulan dong berarti. Jadi gini, banyak orang-orang yang tidak tahu ketika mau ikuti pageant tapi tidak mempersiapkan diri. Kalau saya menilai sejauh ini untuk mengikuti sebuah pageant itu minimal 5 bulan untuk mengikuti pageant itu. Oh oke. Persiapannya. Setengah tahun ya persiapan. Iya. Kalau bisa setengah tahun memang. Karena harus nge-branding diri dulu. Begini,
ketika kita mau memasuki pageant A misalnya gitu ya, ada hal yang ingin kita capai nih. Apakah kita mau masuk 6 besar atau kita masuk ke atribut, itu harus di brandingnya dari sekarang. Misal Rika nih punya bakat misalnya, bakatnya nyanyi misal gitu ya. Nah itu nge-brandingnya dari sekarang, misalnya posting tentang nyanyi-nyanyi begitu ya. Terus kalau misalnya fotonya bagus-bagus, angle-nya diposting. Jadi panitia menilai nih, oh dia punya bakat, dia juga bagus di foto nih. Oh udah terstated dari panitia ketika misalnya ngelihat ini Media akunnya dia, sosial. oh anaknya begini begitu ya, brandingannya udah berbeda ya. Benar. Jadi makanya dibutuhkan untuk nge-branding diri itu 5 bulan minimal. Wow, perjalanan yang panjang Cek Midun, bukan Betul, sebentar betul. ya untuk jadi Jadi seorang memang pageant. Instagram atau sosial media itu menjadi CV berjalan ya. Benar sekali. Tanpa kita harus apply, mereka sudah bisa lihat nih. Nah, itu. Karena kan biasanya memang di beberapa perusahaan pun termasuk untuk rekrutmen pegawai, dia akan lihat nih sosial medianya kan. Iya, benar. Mulai dari Instagram atau LinkedIn gitu. Apa sih postingan-postingan gitu-gitu. Betul sekali. Nah kalau tantangan Bang Acuy, ini kan sudah 15 tahun ya. Iya. 15 tahun ini mungkin udah berapa ribu mahasiswa, berapa ribu saja. siswa. Sudah gitu ada ya. berapa banyak orang yang berhasil Betul, ya kan? yang mulai dari A sampai Z kelakuannya. Iya. Ada yang kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya. Nah ini gimana tantangannya sebagai pageant coach? Tantangannya itu saya selalu mengingatkan nih, apalagi bagi yang baru pemula mengikuti pageant, mengingatkan untuk jaga etika dulu. Terus jaga postingan, itu kita dilihat orang itu dari postingan kita. Betul. Kalau misalnya, maaf nih, kalau misalnya ada nih cowok laki-laki ini ikut pageant tapi dia ngerokok gitu, jangan pernah posting tentang hal-hal itu. Betul. Lebih baik kita, boleh silakan, itu hak merokok, itu haknya dia sendiri, tapi jangan lihatkan sisi jelek kita kepada orang lain begitu. Lihatkan hal-hal positif sehingga orang itu juga, ini anak ini bisa nih diajak bekerja sama, orang itu pun berpikir positif dengan kita begitu. Meskipun ya pada dasarnya merokok itu adalah ini ya apa namanya hal negatif, tapi negatif. balik lagi ke diri sendiri, Iya, tapi benar. tidak patut untuk dicontoh Benar ya sekali. ketika nge-branding diri Maksudnya sendiri. mungkin ya kalau bangga merokok ya nggak usah diposting. Nah, betul. Gitu. Sama teman-teman aja nongkrong. Iya, jadi gitu tantangannya ya. itu bagaimana mereka itu tetap dalam koridor yang benar, walaupun mereka ini punya sisi negatif, kita juga semua manusia punya sisi negatif atau sisi jelek, tapi jangan dilihatkan kepada orang banyak. Begitu. Oke, tapi pernah kesel nggak sih tantangannya sama orang? Kan ngajarin orang tuh capek ya. Betul, dan nggak semua orang bisa langsung menyerap ilmu langsung ya. Ada yang Betul. misalnya kayak dikasih wejangan nggak terima gitu-gitu. Ada Betul. sih nggak dapet hal-hal yang aneh seperti itu. Pasti ya, apalagi kalau misalnya karantina tentang sudah persiapan route to grand final gitu kan. Itu lebih ini lagi tantangannya, bagaimana tariannya harus kompak, ya kan. Orang-orang yang nggak bisa nari kita ajarin nari, coba bayangkan, Gitu. ya kan, tantangan. Nah di balik itu kita bekerja sama dengan mereka untuk saling mengingatkan, begitu. Saling mengingatkan. oke. Kalau misalnya saya melihat postingan-postingan yang negatif, misalnya dia ada postingan yang tidak baik di mata orang, saya langsung ngabarin, tolong dihapus, di take down gitu, nggak bagus loh dilihat orang banyak begitu. Oke, karena buat nge-branding diri mereka ya sebagai gitu. Justru seorang tantangannya pageant. adalah konsistensi mungkin ya, Konsistensi, Bang benar. ya. Karena memang kan ngasih tahu orang tuh nggak bisa sekali dua kali ya. Benar. Apalagi orang Jadi yang- harus sabar. Iya. Sabarnya seluas samudra berarti Bang Acu gitu. Tapi kalau udah nggak sabar, keluar monster gitu kan. Karena kan pasti udah banyak nih manusia yang ditemuin ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya sekalinya ngelatih sampai satu grup gede, Iya, kayak iya. katanya tadi yang untuk Sumatera Selatan segala macam, pasti itu tantangannya juga jauh lebih Benar. besar juga ya Bang ya. Nah untuk sejauh ini nih Bang, dalam melatih baik pribadi yang private maupun yang skala besar kayak gitu, yang paling berkesan itu apa nih Bang? Boleh dong diceritain sama kita. Yang paling berkesan ketika ngelatih itu adalah ketika apa yang saya berikan bisa ditampilkan dengan baik. Dan mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Misal ketika kita latihan nari itu belum kompak, tapi ketika tampil di atas panggung grand final mereka kompak. Itu yang membuat Oh saya ada ya kayak gitu ya Bang Ada. ya? Jadi pas dia latihan dia salah-salah, Karena pas di grand final karena pas dia latihan benar. tuh diliatin Bang Acuy terus. Iya. Oh grand final udah jauh Bang Acuy nggak kelihatan. Bodo amat ya kan. Lebih Tapi santai mereka. Mereka akhirnya punya apa rasa tanggung jawab, Beban gitu ya. beban. Ini harus saya bilang gini, jangan sampai membuat nama saya jelek di panggung. Bikinlah nama orang lain itu bagus di panggung, termasuk nama saya. Kalau kalian ingin bagus, tolong tampilkan yang baik penampilan ini.
Jadi akhirnya mereka berjuang untuk bisa tampil kompak. Ngomongnya dikit doang tapi traumatis ya. Mereka sehingga di grand final mereka menampilkan yang terbaik. Iya, karena itu tanggung jawab coach kan. Betul. Orang nggak tanya, orang tidak bertanya siapa ketua pelaksana, siapa ketua yayasan segala macam. Ini tanya siapa yang pelatih. ngelatih tarinya. Kenapa tariannya hancur? Nah, gitu misalnya gitu kan. Kenapa tariannya bagus? Itu yang ditanya pelatih. Jadi tanggung jawab coach di situ itu bukan hanya sekedar coach saja, tapi tanggung jawabnya besar banget. Malah saya turun untuk jadi stage manager atau ngurusin panggung karena takut salah, orangnya perfeksionis gitu ya. Sedikit aja aduh greget gitu loh. Ya, maunya yang sempurna ya. Bener. Gitu. Jadi pada saat hari H pun juga nggak ditinggalin ya? Tidak. Jadi Itu tanggung jawabnya full. Ya? Jadi sampai kadang panitia kayak yang di kampus-kampus bertanya tentang rundown acara atau apa duluan ini kita harus tetap diskusi dengan mereka. Ini bagusnya begini, ini bagus. Nah, nanti kita yang kontrol. Tolong siapkan setelah ini, setelah ini disiapkan gitu. Karena sedikit aja perubahan di atas panggung itu akan mempengaruhi performance. Nah, kan, benar ya. sekali. Betul. Dan kalau kata Bang Acu tadi, kalau misalnya berantakan nggak ditanya siapa ketua pelaksananya. Betul, ditanya siapa yang yang ngajar ngelatih. nari. Iya, gitu. benar. Bang Acu, kalau kita pengen tahu nih ya, dalam 15 tahun konsisten bergelut di dunia pageant lah ya begitu. Ada nggak sih hal yang paling kayak bikin trauma gitu seorang Abang Acu kayaknya aduh udahlah tahun ini terakhir gitu apa nggak ada sih sebetulnya? Untuk trauma tidak ada, karena prinsip hidup yang saya jalani sampai sekarang adalah bagikan ilmu sebanyak-banyaknya bagi orang yang berguna gitu kan, sehingga ilmu ini bermanfaat bagi orang lain. Hanya saja ada beberapa waktu saya ketika di cancel hamin hari, hamin jam gitu kan, itu agak sedikit kecewa sih, tapi ya sudahlah diikhlaskan gitu kan, karena memang bukan rezeki kita di sana ya sudah gitu. Itu aja sih yang membuat saya agak sedikit kecewa gitu. Oke, tapi kalau misalnya niatan untuk mundur belum ya? Belum. Untuk pensiun maksudnya ya. Masih berapi-api nih untuk Cak gantung Midun selempang kelihatan. coach tadi ya. belum ya? Belum ya? Masih lama kayaknya nih Karena kalau kita lihat ya. ini ketika kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kenapa kita tidak menggunakan kesehatan itu untuk berbagi ilmu dengan orang banyak? Betul. Begitu sih. Apalagi ilmu itu kan termasuk amal jariah ya, bisa turun temurun nanti. Amin. Ya. Bang Acoy, kita mau tahu nih di manajemennya Bang Acoy sendiri nih ya yang untuk persiapan, yang untuk private, yang pribadi gitu. Dari umur berapa ke umur berapa sih yang ikutan, yang pernah ikut gitu? Itu yang dari kita ngambilnya anak-anak umur SD, kelas 5 SD. SD pun sekarang sudah banyak Kan pelajar duta, ya. Udah banyak. Iya, Ini dan untuk itu ya. anak-anak sudah ada Betul. begitu kan. Nah, dari SD sampai kuliahan kita ambil. Oh, dari SD sampai kuliahan. Ngelatihnya sejauh ini yang paling susah yang mana nih Bang? Yang ngelatih susah itu Kuliahan kayaknya kalau anak-anak masih nurut ya. Kamu ke kanan ikut ya gitu. Kalau kuliahan dia udah punya persepsi sendiri gitu ya. punya ini tersendiri, tantangan tersendiri. gitu. Apalagi kalau anak-anak itu tidak punya basic catwalk ya. Jadi kita benar-benar harus sabar ngajarinnya. Nah, kalau anak kuliah juga ada yang seperti itu. Ketika kita sudah harus mengajarkan seperti ini, kadang minggu berikutnya dia kadang lupa, diingatkan lagi gitu. Yang kalau udah kuliah lah banyak pikiran. Iya. Banyak atau Bang tagihan, Acuy, kalau token, kita mau bunyi. tahu nih, mungkin ada kampus, ada sekolah yang belum pakai jasanya Bang Acuy gitu-gitu ya. Kalau misalnya untuk apply gitu-gitu, range harganya berapa sih? Aduh. Ya kan? Di belakang aja di daerah. Kayaknya pakai deh. Nanya harga. Langsung Siapa ya. tahu ada yang minat nanti kan, maksudnya melihat kiprah begitu kan. Apa yang diperlu persiapan untuk apply dan meminang Abang Acuy begitu ya? Sebenarnya tidak susah kerjasama Ya. dengan saya. Yang penting yang pertama kita ketemu dulu nih. Kita ketemu, berbicara dulu. Kadang malah saya yang nanya budget. Kalian punya budget berapa? Oh, Baik bisa hati. kayak gitu ya Bisa. Bang ya. Bisa aja. Mereka bertanya, Bang, budget abang berapa ya untuk ngelatih kami? Saya tanya balik, kalian punya budget berapa? Kalau udah jawab 2.000 Bang ujungnya. Oh, 2.000 mau kasih. Enggak, nanti sampai ini apa sih namanya gerakan tarinya cuma separuh doang. Iya. Sisanya cari sendiri. Bukan 1/8, bukan 7/8 ya, Iya. 1/8. Nah gitu, Nggak jadi selesai. kita punya budget segini Bang. Oke, apa yang kalian inginkan? Oh. Gitu. Apa yang kalian minta dari saya untuk bisa bergabung di sini? Ini. Oke. Dengan gitu saya minta satu syarat. Siapin plakat, kemudian saya siapin pokoknya sound aman semuanya. Tidak banyak aturan yang
berlaku jika bekerja sama dengan ridersnya dikit Dan ya. Negotiable isinya ya. Iya paling minuman air putih, rotinya harus coklat. So kembang 7 rupa juga Bang? Enggak, gitu aja. Bukan dong, horor banget. Kan siapa tahu kan. Sugihan kali ya. Jadi memang negotiable lah ya. Iya, Berapa budgetnya bisa didiskusikan. Benar. Asal tadi punya take and give ya, Benar, yang bisa dijadikan sebuah kerjasama begitu, Cak Rica. Iya enak sekali ya dengan Abang Acu ya, gampang urusannya ya Bang ya. Nah tapi kalau misalnya sejauh Abang melatih seseorang ya, ini kalau Cak Rica jujur lebih penasaran dengan yang buat yang private dibanding yang skala besar. Kalau skala besar kan Abang bilang tadi cuma 5 hari gitu kan, dia memang persiapan road to grand final aja. Kalau buat yang private itu kan dia bisa berbulan-bulan nih Bang. Ada nggak pernah nih, dia udah persiapan berbulan-bulan tapi tetap gagal? Dan faktornya apa biasanya kayak gitu Bang? Karena kan kalau ikut pageant kadang-kadang nggak cukup sekali Bang. Benar iya sekali. Kan, gitu. Nah kalau gagal itu kan kembali ke saat mereka audisi. Apakah dari cara mereka berbicara yang mungkin kurang atau mungkin tes tertulisnya juga mungkin kurang begitu ya. Ada kegagalan-kegagalan yang mereka buat tidak masuk di pageant itu. Dan saya sudah memberitahu ke mereka bahwa jangan mentalnya harus mental siap kalah dulu. Karena ketika kita kalah kita sudah siap, tidak ada aduh sedih gitu kan. Memang sedih tapi setidaknya kita tidak terlalu berlarut dengan kesedihan. Nah kalau kita tanamkan mental menang, ketika dia kalah dia akan benar-benar down. Jadi ketika mereka sudah gagal, kita pelajari kegagalannya apa, kenapa bisa gagal, apa yang kamu lakukan gitu. Kita pasti bertanya kan, ketika Dewan Juri bertanya, bagaimana kamu menjawab? Apa jawaban kamu? Nah, itu jadi evaluasi begitu. Jadi sebenarnya bukan fokusnya di titik di mana bisa masuk ke pageant tersebut, tapi fokus untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kalau gagal. Iya. Betul, itu yang paling penting. Kalau mental juara semua orang bisa siap jadi juara. Benar. Tapi kalau untuk jadi yang kalah belum tentu semuanya siap gitu ya. Harus gigih. Dan itu termasuk kan, salah satunya yang diajarin nanti gitu ya. Oke deh, kita masih punya segmen lagi, kita simpen dulu pemirsa, ada yang mau lewat. Terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Kami sudah masuk ke segmen terakhir dan hari ini luar biasa sekali. Kita tamunya, narasumbernya sudah membagikan berbagai macam pengetahuan tentang dunia pageant. Karena beliau merupakan pageant coach expert. Dan tadi sudah dibilang juga bahwa mungkin untuk yang skala besar sudah ada di beberapa event yang sudah di beliau hire gitu ya. Nanti juga mungkin dalam waktu dekat ya Abang Acuy akan membuka kelas atau sudah dibuka kelas untuk yang private dan juga regular? Sudah dibuka. Oh sudah dibuka. Sudah ada muridnya juga? Sudah. Sejauh ini sudah berjalan berapa lama nih Bang? Sudah sekitar 2 bulanan. Oh 2 bulan. Oke. Ini berarti batch pertama atau? Batch pertama. Batch pertama. Nanti batch keduanya kapan dibuka? Setelah kita talent show, mungkin sekitar habis Lebaran kita show dulu, baru kita buka lagi. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang ingin anaknya masuk, kita terima aja langsung. Jadi tidak terlalu batch 1, batch 2 enggak, tapi tetap waktunya tetap reguler Sabtu Minggu gitu. Tapi kalau misalnya private pengen pribadi, ya silakan pilih waktunya sendiri, kita ikutin gitu. Jadwal mereka. Bang, sepanjang apa sih namanya ngelatih orang-orang nih kan Bang ya, kan ketemu dengan berbagai macam jenis manusia kalau kata Cik Midun tadi itu kan. Ada pengalaman unik nggak sih Bang? Misalnya contohnya dilatih nggak mau, atau misalnya dibilangin kamu ikut pageant ini tapi malah dia ikut pageant yang lain gitu, pernah nggak tuh? Atau misalnya disuruh nari ke kanan dia ke kiri gitu Bang? Itu pasti ya, pasti agak sedikit tantangan juga sebenarnya, tapi itu sebenarnya tidak terlalu berat. Nah kalau misalnya kamu harus ikut pageant ini ya, gitu. Kenapa? Kamu punya potensi di sini. Tapi kalau ketika dia harus ingin ikut pageant ini yang lain, maka saya bilang kamu harus mempersiapkan diri lebih matang lagi. Gitu. Jadi kita memberikan saran sehingga mereka yang ikut ke pageant selanjutnya itu tidak sia-sia. Setidaknya masuk finalis dulu aja sudah bersyukur kan. Nah baru nanti setelah itu kita push ke prestasi-prestasi yang ingin didapat gitu. Dan juga pageant yang harusnya dia tuju. Benar. Gitu ya Bang. Dari 3 item yang dilatih sama Abang Acuy kan ada catwalk, public speaking, dan juga nari. Yang paling susah yang mana sih ngajarin orang? Iya pasti nari lah. Nari Bang. Kenapa susah Bang Acuy? Karena melatih orang-orang yang tidak pernah menari atau jarang menari, apalagi yang cowok-cowok kan, ya itu memang tantangan tersendiri bagaimana mereka diberikan gerakan-gerakan yang tidak sulit tetapi bikin mereka tuh kompak di atas panggung. Ya kayak silat itu kan termasuk mudah lah ya bagi seorang cowok gitu kan. Kemudian gerakan-gerakan yang ada atraksinya sedikit, nah itu juga
diberikan ke mereka. Nah, tantangannya lagi atraksi itu bagaimana bagus di atas panggung gitu. Ya, karena semuanya basicnya nggak tadi penari. Iya, Betul. Dan nari itu kan ada hitungannya gitu loh Cak Midun ya kan, kalau yang nggak biasa nari ini disuruh dia kaki muter satu sudah salah hitungan ya. Betul sekali. Iya, Iya, orang baru 2 dia baru 1 gitu kan. Karena Itu dia yang bikin kecepatan hancur gitu. kan Iya, sebetulnya. benar. Hal-hal sepele yang bikin hancur kan. Tabrakan seperti Iya. itu ya. Oke, nah kalau misalnya kita bicara tentang tadi kan kalau kita sudah tanya yang paling susah adalah nari gitu. Yang paling mudah dan paling kayaknya nanggepinnya tuh SDM-nya tuh cepet nih apa? Catwalk itulah. Catwalk. Catwalk karena mereka harus belajar pertama teknik dasar jalan, yang kedua posisi saja begitu. Nah, biasanya ada beberapa pageant itu yang pakai opening dance. Nah, itu ditambah lagi itu kan opening dance, catwalk, kemudian parade number, terus nanti salam. Nah, nanti posisi opini itu yang paling mudah sih, opini, parade akhir, pengumuman gitu. Jadi memang mengcover semuanya. Tidak satu-satu. Itulah kenapa tadi persiapannya pun lama banget sampai betul, 15 kali pertemuan itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita tanya lagi nih Bang Acuy, kalau terkait dengan performa di kompetisi, kadang-kadang kan ada yang nggak percaya diri gitu ya. Ada yang percaya dirinya over, akhirnya ambisi yang berlebihan. Itu menanganinya seperti apa selaku coach? Nah, ini juga pernah ditemui. Saya melihat ada salah satu yang overconfidence. Saya bilang, kamu bagus, tapi kamu overconfidence. Dari awal saya sampaikan, memang benar dari awal kita ngelatih itu sudah benar-benar menyampaikan jangan terlalu overconfidence. Dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah overconfidence. Pada akhirnya dia yang harusnya jadi pemenang, unplaced ya? Unplaced, jadi pemenang jadinya jadi wakil kan atau runner up. Karena ada momen ketika dia itu harus melakukan hal yang di luar ajaran saya. Padahal dia pikir tadi lebih bagus ya. Dia public speakingnya oke, materi yang disampaikan juga oke, gitu, jawabannya oke. Tapi ada tindakan yang membuat dia down, jatuh gitu loh. Nah, itu yang makanya saya di belakang panggung saya tunjuk tuh orang. Dia menambahkan bumbu-bumbu sendiri ya. Iya, karena gini, kita tidak mengajarkan orang yang overconfidence. Kalau overconfidence dikurangi. Kalau orang yang tidak percaya diri, kita yang memberikan semangat ke mereka, bagaimana mereka bisa, ayo semangat, teman-teman kamu bisa, kamu harus bisa. Gitu loh. Tapi untuk masuk ke dunia pageant sebenarnya kalau menurut abang nih bang, mendingan overconfidence atau malah lack of confidence alias nggak pedean? Mending boleh kita confidence tapi jangan terlalu berlebihan gitu, dan jangan seperti orang tidak confidence gitu loh. Kita juga harus confidence. Nah, intinya adalah percaya diri itu penting tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena kepercayaan diri yang berlebihan itu akan menjatuhkan dirimu sendiri. Itu bisa dilihat dari mana sih bang kalau overconfidence itu? Dari cara dia berbicara itu kelihatan tuh. Oh gitu. Dari dia bersikap kelihatan. Terutama dari cara berbicara deh. Lihat, orang yang overconfidence itu akan terlihat cara berbicaranya lebih sikapnya gitu kan. Dan justru itu nggak bagus ya di dunia pageant ternyata. Ya. Kita pikir kan selama ini kalau pede harusnya bisa tampil kan ya. Ternyata justru nggak bagus juga ya. Iya, pede boleh tapi jangan terlalu ini gue loh gitu kan. Memang kita punya nilai kompetisi namanya, tapi ada kadang panitia nih yang lihat ini orangnya overconfidence, nggak cocok jadi pemenang begitu kan. Bahkan dari panitianya pun ya. Gitu ya. Gitu, takutnya susah ngedidiknya berarti. Akhirnya ketika dia di masyarakat jadi tanpa nggak bagus kan di mata orang. Gitu. Nah, ini juga yang sering ditakutin sama peserta atau ASDM yang mau daftar. Salah satunya adalah bakat Bang Acuy. Benar. Kadang kan kalau apalagi yang cowok-cowok nih ya, yang memang belum bergelut di dunia pageant, takut, aku tuh belum punya bakat, aku tuh nggak biasa tampil di depan umum, apalagi nari atau segala macam gitu. Nah, ini apakah bakat itu berpengaruh itu penilaian di dalam sebuah pageant sih sebetulnya? Tergantung pageant yang mereka ikuti. Adakah di situ atribut berbakat? Kalau seandainya tidak ada ya tidak terlalu berperan penting bakatnya. Tapi kan rata-rata ada ya? Rata-rata ada. Nah, tapi kalau misalnya ada bakat, nih misalnya cowok nih, kamu bakatnya apa? Nyanyi nggak bisa, nari juga nggak bisa. Apa yang bisa? Baca puisi. Oke, kita baca puisi, tapi dengan paling standar banget ya. Tapi dengan teknik yang benar. Ya. Kalau bisa harus mateng ya. Kalau bisa kita pakai musikalisasi puisi, bukan baca puisi doang, tapi musikalisasi puisi. Bagaimana
puisi itu dinyanyikan Oke. kayak gitu. Artinya penting ya dalam Penting. sebuah penilaian ya. Benar. Iya, Dan iya, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau Betul. misalnya ada seseorang yang mau ikut pageant, even dia nggak punya bakat, dia tetap masih bisa ya cari Betul. yang paling simple. Tadi yang paling simple, mungkin nggak simple juga bagi kalau yang sudah expert puisi gitu ya. Tapi Iya. kan tadi kata Bang Acu harus dimatengin, harus mulai benar. intonasi, Iya. lagunya, Ekspresinya. ekspresi. Tapi gitu, minimal gitu. lebih instan lah dibanding nari sama nyanyi ya. Kalau nari sama nyanyi nggak ada obat udah. Betul, betul. Nah ini pertanyaan untuk coach expert kita. Apakah setiap orang yang mau ikut kompetisi harus punya coach? Tidak Sebetulnya. juga, Enggak tidak juga juga, ya. karena semua orang itu Oh ini bagusnya pedagang yang tidak mau laris ini. Dokter yang tidak mau pasiennya sembuh. Betul. enggak, kan ada orang yang belajar mandiri. Ya. Tapi kalau seandainya memang membutuhkan coach, kenapa tidak gitu ya? Karena harus kita punya support system di belakang untuk membuat kita sukses. Kita sukses tidak akan bisa sendiri tanpa ada support system dari orang-orang sekitar kita. Oh, dia bukannya nggak mau jualan, dia soft selling, Iya. Dun ya. Dia mendorong sedikit aja gitu biar orang terpantik Pokoknya gitu kan. yang penting kita kenali diri kita ya. Kalau kita Benar. merasa kita sudah punya cukup komposisinya tadi ya coach ya tambahan aja. Benar begitu. sekali. Apalagi kalau bagi pemula itu benar-benar harus didalamin pakai coach, pakai pelatih begitu. Dan sebenarnya penting juga untuk seseorang yang maju ke kompetisi dia harus punya mentor. Benar sekali. Mentor ya, oke deh. Sebelum kita akhiri hari ini, boleh dong Bang Acu dikasih mungkin kesan dan pesannya untuk seluruh peserta yang akan ikut di dalam sebuah pageant. Apa sih hal-hal yang paling penting gitu? Dan sekaligus closing statement silakan. Oke, untuk anak-anak muda sekarang yang ingin ikut pemilihan pageant apapun, yang pertama ini selalu saya ingatkan, kenali diri kalian. Kalian itu mau seperti apa atau punya ilmu apa. Yang kedua, gali pageant yang kalian ikuti, dalami sehingga kalian ketika mengikuti pageant tersebut tidak sia-sia. Kembangkan bakat dan tentunya jaga sikap, etika, kemudian bermedia sosial juga dijaga. Ya, Gitu ya. itu yang paling penting ya. Benar sekali. Terima kasih Abang Acu hari ini sudah mampir ke Terima Studio kasih 2 banget Palembang. Abang Acuy atas ya. ilmunya. Dan juga mungkin untuk yang pengen ikut kelasnya Bang Acuy bisa banget ya. Boleh. Ini boleh kontaknya kemana Bang Acuy? Boleh. Boleh ke Instagram abangacuy.official. Oke, semuanya bisa diatur negosiasi. Betul sekali. Persiapan karena ini sudah menjelang bulan-bulan pageant Betul. ya. Untuk di kamu Sumatera yang Selatan pengen ini. mengasah soft skill, menunjukkan prestasi menjadi sebuah kebanggaan ya, Benar. bisa Yang ikut gabung berkompetisi. juga dalam sebuah kompetisi. Oke deh, hari ini Halo Palembang sudah selesai. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Dan aku Bica Erica Aziz. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.